Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelas 10-4. Kami berasal dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Karissa Firatalia Sasabila. Saya Farid Hakim. Saya Fatur Rahman Agozi. Saya Gaisar Survensis. Kami akan membuat podcast mengenai materi bahaya media sosial bagi remaja. Oke guys, jadi aku punya pengalaman pribadi yang aku rasain dari dampak banyak bermain di medsos. Nah jadi waktu di SMP sama di SD nilai aku tuh bisa dibilang termasuk kayak tinggi gitu loh guys. Jadi kayak selalu masuk 10 besar. Nah jadi sekarang kan aku baru masuk ke SMA ya di kelas 10. Jadi di kelas 10 ini aku tuh kayak ngiranya tuh bakalan santai kayak di SMP gitu kan, padahal ya bisa dibilang itu tuh udah jauh beda lah gitu kan ya, tapi namanya juga kayak masih dalam masa peralihan gitu. Nah jadi aku tuh sering bermain handphone kayak sosmed, aku tuh sering buka TikTok, Instagram, YouTube, pokoknya aku selalu gitu mulai dari aku pulang sekolah sampai malam. Kadang aku lupa ngerjain tugas yang dari sekolah. Nah jadi kan karena kita udah kurikulum mereka, kita kan udah bukan kurikulum ke-13 lagi. Nah jadi seperti yang kalian tahu, kurikulum jadi seperti yang kalian tahu, kurikulum Merdeka itu bagi aku sangat susah gitu loh. Sebenarnya tuh susahnya tuh karena menurut aku ya, tugas kita tuh kayak banyak gitu. Yang banyaknya tuh lebih ke tugas-tugas kayak sekarang bikin video, kayak tugas yang lain kelompok gitulah. Kan kalau kurikulum tuh kan kebanyakan kelompok ya. Nah, aku tuh kayak lalai di sana. Jadi aku tuh lebih mentingin bermain handphone, aku aktif di sosmed sampai aku tuh kayak nggak ada ngerjain tugas yang dari sekolah gitu. Sebenarnya ke sosmed ya. Iya, sebenarnya itu kan kayak bukan tugas sekolah sih, bukan PR ya guys, tapi kayak kita tuh di sekolah tuh kan banyak tugas. Nah jadi kalau di sini tuh kan kalau misalkan nggak selesai kita lanjutin di rumah kan, jadi dikasih besok gitu. Nah, jadi menurut Fahri nih, Tunggu kak, aku belum selesai. Di kurikulum ini tuh kita tuh nggak pernah dikasih tugas karena kita tuh udah full belajar. karena kita tuh udah full belajar dari berapa jam? 8 ya? Nggak tahu. Jadi 8 gitu. Kita tuh masuk dari jam 7, terus kita pulang jam 4 Ya. gitu. Iya. Nah, jadi kita tuh nggak dibolehin punya PR yang banyak gitu guys, karena kita tuh udah bisa dibilang hampir menghabiskan setengah hari kita tuh di sekolah gitu kan. Jadi waktu istirahat tuh udah nggak ada. Nah, jadi karena aku jadi waktu istirahat kita tuh udah gak ada guys. Jadi karena aku udah lama di sekolah, nyampe di rumah aku tuh kayak fokus main HP, jadi aku tuh nggak ada ngerjain tugas gitu kan. Jadi waktu nerima rapor, aku tuh bisa dibilang nilai aku tuh kayak jauh banget turun dari sebelumnya waktu di SMP ataupun di SD. Itu pun karena di sekolah kita tuh kayak nggak ada ujian ya, ujian kan. Iya. Jadi kami tuh kayak ujian mid. iya, kita tuh nggak ada ujian mid kayak sekolah lain. Jadi kami tuh nilai rapor tuh berdasarkan tugas. Jadi di sana tuh aku benar-benar nyesel, mau nangis pun udah kayak ya percuma gitu. Ya palingan sekarang cuma bisa belajar dari kesalahan yang lalu itu aja. Gitu guys, pengalaman dari aku. Jadi menurut Fahri nih, pengertian dari media sosial itu apa sih? Menurutku ya, media sosial itu adalah sarana bagi remaja untuk media interaksi, komunikasi, dan berbagai hal lah. Misalnya untuk pemasaran dan kewirausahaan. Nah itu sih menurutku. Kalau menurut kamu Kesan gimana? Menurutku tuh media sosial tuh lebih ke hiburan, terus mencari banyak informasi gitu. Terus apa lagi ya? Tempat penyaluran bakat. Ya itu termasuk Mencari juga informasi tentang updatean terbaru. Iya, tren-tren gitu tren-tren ya. baru ya. Nah itu bisa itu tuh. Iya. Jadi ya guys, kayak yang kalian tahu sekarang ya, apalagi di zaman sekarang yang segalanya tuh pakai handphone, sosial media, pasti kalian udah nggak asing sama game gitu kan. Kayak
PUBG, ML, dan banyak lagi gitu ya. Jadi menurut aku itu tuh sangat memberi pengaruh yang sangat besar, mulai dari dampak negatif dan dampak positif. Nah, jadi kan Kak, kalian sebagai laki-laki ya, pasti kalian eh, main game gitu ya. Iya. Menurut pengalaman yang udah kalian alami, dampak negatif yang kalian alami dari bermain game itu apa sih? Dampak negatif yang kami rasakan ya nilai turun, waktu Kecanduan. tidur Kecanduan. berkurang, kecanduan, Ya. Itu tuh yang kecanduan tuh. tidak mengindahkan perkataan orang tua. sering menunda-nunda pekerjaan. Ya. Terus Kadang kalau disuruh, waktu itu kayak tunggu terbuang. sebentar. Apa tadi kesan? Waktu itu kayak terbuang lebih banyak. Nah, jadi kan itu udah menurut kalian yang dampak negatif. Nah, jadi kata orang ya, game tuh ada memberikan dampak positifnya gitu loh. Menurut kalian apa sih yang kalian tahu? Menurut kalian yang udah kalian Dampak alami? positif menurut saya sendiri ya, itu tuh dapat memberikan strategi yang bagus untuk tim, kekompakan, menghafal banyak informasi, belajar bahasa Inggris atau bahasa lainnya, dan banyak lagi lah. Kalau menurut kalian berdua nih yang Ya, main game apa nih? menurutku ya, kalau sekarang tuh kan teknologi udah canggih gitu. Jadi kayak turnamen game tuh nggak dikit lagi, hadiahnya pun nggak sedikit gitu. Oh ya, kan ada tuh yang turnamen Iya. dapat hadiah yang Yang- sampai yang- jutaan iya, gitu iya. ya. Banyak Itu banyak sih. uang, Tapi penghasilan. karena kita sebagai pelajar kayak sebisa mungkin membagi waktu gitu loh guys. Jangan sampai kalian tuh yang kayak main game aja sampai-sampai pelajaran dan sekolah kalian tuh kalian tinggalin gitu. Iya. Tapi nggak game juga sih. Media sosial juga. Kayak iya. Instagram, TikTok. Nah, itu kebanyakan bagi kami yang kaum perempuan ya. Kalau bagi cowok tuh ya kayak main game gitu loh guys. Nggak hanya game juga sih. Media sosial juga memberi dampak positif dan negatifnya. Oh ya, kayak yang kalian tahu sekarang yang mohon maaf ya yang banyak kasus gitu tuh loh. Ya. Kalian pasti tahu Iya. ya? Ya. Tahu kan Kasus-kasus gimana? pacaran yang berlebihan. Apa lagi? Ya, Kayak tertangkap basah. Transaksi narkoba lewat Ya. media sosial, Ya. Tuh pornografi. Terus ada juga yang apa sih yang orang bunuh-bunuh tuh terinspirasi dari HP, ada video ada, gitu ada. ya gitu. Seperti judi-judi online, aduh. Itu guys. Itu. kadang kalau nggak dibeli HP, dia marah-marah ke mamanya. ya. Apa sih? Duh. Banting pintu. Ya. Itu dampak negatif yang harus dihilangi. Untuk mengatasi dampak negatif yang sudah disebutkan tadi, ada tips dari kami, yaitu satu, membatasi waktu dalam bermain HP atau gadget lain. Kayak nggak terlalu berfokus ke gadget yang dimainkan, itu dapat memberi dampak buruk bagi kita. Apalagi di kalangan muda kan. Kalau menurut kalian nih, bertiga apa nih? Kalau menurutku ya, kalau misalnya ada tugas sekolah, lebih baik dikerjain dulu baru main game. Oh Terus ya. kalau misalnya azan sudah berkumandang, kerjain sholat dulu. Ya. Nah, itu aja. Dari Masya Allah saran ya tadi. kak ya. Iya, Masya Allah. Hari ini sangat islami ya. Misal, dari kamu nih, apa? Menurutku ya, kalau soal dampak negatif tuh lebih baik kayak membuka hobi baru gitu, yang lebih di luar rumah, gak di dalam rumah aja. Dari yang lain? Udah aja. Jadi Kodisa ada? Jadi kalau menurut aku memperbanyak aktivitas di luar rumah. Kayak yang aku lakuin sekarang, aku tuh lebih fokus ke olahraga di luar rumah gitu. Kayak aku sekarang udah sering jogging, binsik gitu guys. Jadi kayak bener-bener mengurangi waktu pemakaian handphone di rumah atau sosial media. Jadi itu tips untuk mengatasi dari kami berempat. Mungkin masih banyak lagi ya, kalian tinggal cari-cari aja tambahan yang lain. Ya, sekian. Ini udah cukup sih. Podcastnya udah lama. Udah berapa menit ini? Ya. Hari udah mulai gelap. Em, Kami juga punya aktivitas lain.
Dan itulah. Mungkin cuma segitu yang bisa kami sampaikan buat podcast sekarang. Semoga apa yang kami ceritakan mulai dari pengalaman ataupun yang kami tahu tadi bisa memberikan pelajaran bagi teman-teman maupun siapa aja yang nonton video ini. Jadi sekian podcast dan materi yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Jangan melupakan dampak positif dari medsos dan tinggalkan dampak negatifnya. Jangan lupa sholat. Maafkan apabila banyak kesalahan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Paham.